pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shot selama 1 jam ke depan, sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Nanti pasti. Balada anak tiri yang terlanjur berkobar gonjang-ganjing bisa jadi itulah yang kini mewarnai hari-hari ibu anak Krisdayanti dengan Aurel sang putri. Ya, setelah heboh mendulang pro kontra akibat statusnya di dunia maya tentang Krisdayanti, kini Aurel yang sempat mendapatkan teguran keras dari Krisdayanti itu pun kabarnya sampai meminta waktu untuk menenangkan diri kepada Ashanty sang ibu tiri menyisakan tanya. Berusaha mencurahkan kesedihan atas ketidakhadiran Kade lewat status di dalam akun pribadi jejaring sosial media miliknya dan berujung heboh sekaligus konflik yang kian memanas dengan sang ibu kandung. Mungkinkah Aurel terpukul sehingga butuh waktu untuk menenangkan diri? Karena pada awalnya memang hanya sebuah curahan hati seorang anak yang mungkin memang menginginkan miminya datang di ulang tahunnya yang ke-17 tahun, karena memang itu tanggal yang memang dijanjikan sama Mbak Kade untuk bisa datang, kata Aurel, makanya dia kecewa. Itu aja, tapi itu wajar. Tapi Mbak Kade nggak datang pun wajar saja karena memang tidak mendapatkan izin dari seorang suami. Karena seorang istri mau keluar rumah harus seizin suami. Jadi kondisinya juga semakin simpang siur. Kenapa itu saya coba luruskan? Karena memang basicnya suami saya itu sangat-sangat perhatian, membuka hati, membuka dirinya. Bahkan 2 tahun lalu ketika di rumah saya, Raul sampai meneteskan air mata, matanya sampai basah. Aurel sama Azriel dipeluk. Hati Om akan senantiasa terbuka, pintu rumah ini juga terbuka. Cuma saya yakin setiap rumah tangga pasti memiliki peraturan, ya. Dan suami saya melakukan satu ketegasan berupa sanksi kepada saya untuk tidak menjaga diri dan juga membatasi untuk memiliki akses dengan anak-anak saya memang 2 bulan terakhir ini. Pasti ada sebabnya dong. Nah, sebabnya itu adalah satu hal yang memang membuat suami saya kecentok, artinya kalau bahasa Jawa, sampai benar-benar kecewa atas posting yang dilakukan oleh anak-anak saya yang menyudutkan. Mohon maaf sebelumnya, suami saya disudutkan sebagai banci walaupun tidak tertulis nama suami saya. Ya, berawal dari kekecewaan Rahul Lemos, suami kedua Krisdayanti, akan status Azriel sang putra kedua yang menyentil mencuatkan kalimat banci. Bak bola salju yang bergulir semakin besar. Kade dan kedua anaknya pun menuai blunder panas yang saling berbalas status di dunia maya yang memuncak dan meledak lewat status heboh Aurel di hari ulang tahunnya. Aurel yang sudah 2 bulan lebih tak bisa bertemu dengan ibu kandungnya, mendadak meledak melumpahkan kekecewaan akibat Kade yang tak menghadiri momen penting ulang tahun ke-17 Aurel karena menuruti larangan Raul sang suami. Masih tergurat jelas di dalam memori publik betapa di hari ulang tahun yang seharusnya bahagia, Aurel jarang mengurai senyum bahagia meski ulang tahunnya dirayakan dengan pesta meriah dan glamor seperti ini. Make a wish dulu apa? Wish dulu. Pacar yang baik, yang lama, jangan langgeng dan seumur hidup ya. Demi dia yang kau pikir sempurna dan punya segalanya. Ini sebetulnya dipicu oleh haters
karena Instagram itu kan halaman kita, ya halaman rumah kita gitu. Raul, Yuni, adik saya, mama juga mengecewakan. Kenapa sih kok anak-anak saya ini nggak pernah posting muka ibu kandungnya gitu loh. Terus saya bilang, aduh nggak usah masalahin itulah, itu kan hal kecil, nggak apa-apa. Terus saya juga nggak kecil hati gitu. Tapi mereka orang-orang terdekat saya itu merasa kecewa gitu loh. Kok Aurel dan Azriel tuh nggak pernah posting muka miminya gitu. Saya bilang, ya udahlah, tapi akhirnya di puncaknya di ulang tahun Aurel ke-17 kemarin saya memang tidak bisa datang karena sebab itulah itu, karena saya nggak mendapatkan apa ya saya menjalani ketegasan yang memang suami saya berikan. Haters itu yang membuat anak-anak nggak di luar batas dan emosinya tanpa sadar akhirnya memposting kata-kata laki-laki itu harusnya main otomotif, bukan main sosial media, kamu laki-laki atau banci. Nah itu yang bikin suami saya, dan terus terang saya memang shock sekali karena ya presiden juga pakai sosmed kan gitu. Dengan diri. Ironisnya, alih-alih berusaha memadamkan api konflik dengan meredam kesedihan Aurel sang putri, Krisdayanti justru mengulik bahwa gonjang-ganjing yang kini mengguncang hubungannya dengan Aurel serta Azriel ini adalah karena ulah anti-fans yang sering mempertanyakan mengapa kedua anak KD tersebut begitu jarang memasang foto kebersamaannya dengan sang ibu kandung dibandingkan Ashanty sang ibu tiri. Padahal sebagai ibu kandung, Krisdayanti juga ingin memasang pose-pose mesra dan hangat dengan Aurel dan Azriel di dunia maya layaknya Ashanty. Mungkinkah melihat pose-pose akrab Ashanty sang ibu tiri dengan Aurel dan Azriel yang tampak bahagia bersama Arsy sang adik tiri mereka, Krisdayanti jadi iri dan takut tergantikan? Saya ingin dan anak-anak terutama Aurel dan Azriel ini untuk bersabar gitu. Karena bagaimanapun suami saya telah membahagiakan saya, dan pasti anak-anak saya juga bahagia kan melihat saya bahagia gitu. Coba deh kalau misalkan, sekarang bayangkan kalau misalkan Mas Anang memberikan waktu saya 3 hari aja ngurus anak-anak di rumah. Pasti saya juga akan all out, ya dong. 5 tahun lebih loh anak-anak tuh nggak dikasih kesempatan kan tinggal sama saya. Jadi itu yang bikin akhirnya saya nggak punya halaman di Instagram untuk bisa selfie sama Aurel Azriel. Itu yang bikin haters, nggak pernah sih sama Aurel Azriel. Padahal ya karena saya nggak ada kesempatannya. Apa artinya sebuah foto sih gitu? Nggak ada artinya. Tapi ibu yang melahirkan itu udah pasti ada di hati anak-anak. Tapi aku di posisi yang suatu saat anak-anak bisa saja meninggalkan aku. Ya dong. Tapi yang namanya ibu nggak ada bekasnya. Jadi jangan mempermasalahkan postingan foto itu. Makanya aku bilang anak ini dua luar biasa. Mereka tuh nggak mau nyakitin hati gitu. Ya ke mamanya, ke ayahnya. Mereka nggak pernah loh ngelawan selama aku kenal ya, ngelawan ke bapaknya atau aku tahu ngelawan ke mamanya, nggak pernah gitu. Ngelawan yang marah atau apa enggak, anak-anak ini nggak pernah. Aku pun juga nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau mungkin yang misalnya disuruh ke sana gitu, aduh nggak bisa aku mau apa ya, itu nggak usah sama mamanya, sama kita juga yang di sini diajak apa-apa udah nggak bisa, udah gede-gede, udah yang bukan kayak anak kecil bisa ayo gitu ikut. Aurel udah remaja, Jel udah punya pacar. Udah jarang di rumah, tapi ya gimana, dia udah remaja kepingin bersosialisasi, ya nggak bisa larang. Kan kayak Jel tuh tongkrongannya udah aku tahu, tongkrongannya di mana. Iya, ya udah memang dunianya itu. Kalau aku ngeliat aku masa kecilku seumuran Jel sama. Udah laki-laki, aku selalu bilang, Jel kamu laki-laki ya, terus punya tongkrongan. Oh aku ada tongkrongan kok, ya bagus. Kembali. Terbukti tidak dilarang oleh Anang Hermansyah untuk bersama Krisdayanti sang ibunda. Mengapa Aurel dan Azriel seolah begitu alot memenuhi harapan Krisdayanti untuk bisa tinggal bersama? Benarkah Aurel dan Azriel tidak mau menuruti keinginan KD sang ibunda karena Raul lemos? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, seolah ingin menghibur hati KD yang konon kecewa berat, Aurel memenuhi permintaan Anang Hermansyah untuk menghapus foto dan curhat sedihnya saat ulang tahun yang ke-17 dan memicu heboh konflik dan memasang fotonya bersama Krisdayanti. Tapi secara mengejutkan, Azriel sang adik justru kekeh
kekeh tak mau menarik statusnya yang menyentil kata banci dan memicu amarah Raul Lemos sang ayah tiri. Ada apa gerangan? Sempat mengunggah kalimat kecewa, mungkinkah Krisdayanti menuai sakit hati dari sang buah hati gara-gara suaminya sendiri? Orang kalau yang tahu Jiel ya, tahu bagaimana Jiel gitu, tapi ya memang namanya curahan hati ya, namanya perasaan kadang tidak bisa nggak bisa diatur, nggak bisa dijaga-jaga bahasanya atau gimana. Cuma kita selalu bilang ke kakak sama Jiel, hapus postingan itu. Kenapa? Karena komennya udah mulai nggak benar, komennya sudah mulai menyudutkan dan memaki, mencaci. Aurel sudah setuju tadi, sejak selesai syuting Aurel sudah oke, bunda aku hapus gitu. Tapi Azriel bilang aku akan hapus setelah ada pertemuan. Aku nggak ngerti kenapa Jiel rada keras dengan ini, tapi dia anak yang memang lebih sensitif. Ya, prihatin sih sama keduanya ya, karena saya deket sama semuanya gitu. Cuman sih berharapnya memang sosial media itu memang ini sih buat kita tuh negatif positifnya banyak banget gitu. Ironisnya, alih-alih menuruti keinginan Azriel yang berkeras tidak akan menarik status banci yang memicu konflik panas sebelum kedua orang tuanya Anang dan Krisdayanti lengkap dengan ayah dan ibu tiri mereka menggelar sebuah pertemuan untuk berdamai. Kabarnya kini Krisdayanti pun kian sulit untuk dihubungi, bahkan ditemui oleh Anang dan Ashanti. Mungkinkah Krisdayanti menghindar karena larangan Raul Lemos sang suami? Entahlah, yang jelas seolah ingin menyentuh hati anak-anaknya. Dalam diam, KD hanya menggulirkan foto-foto lamanya bersama Aurel dan Azriel kecil dalam akun pribadi jejaring sosial miliknya di dunia maya, menguntai tanya, apa yang terjadi dengan Krisdayanti? Aurel Azriel pengennya Mbak Kade, Pak Raul, aku dan Mas Anang kita ketemu berenam, karena ini memang permintaan Mas Anang dari tahun-tahun lalu, pingin bisa kita duduk bareng gitu, tapi kan belum terrealisasi. Insya Allah kita ketemu, semoga kita bisa, karena aku nggak mencoba menghubungi Mbak Kade kan belum bisa. Semoga kita bisa punya waktu untuk duduk bareng, ngobrol, memikirkan bagaimana perkembangan anak-anak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar dari kesalahan inilah ya. Mudah-mudahan saya juga selalu mendoakan anak-anak saya berdoa dalam sujud saya, mudah-mudahan mereka kita bisa bertemu dalam silaturahmi yang lebih baik lagi. Dengan cintanya, tapi ku yakin suatu saat nanti kau kan memohon untuk kembali. Gonjang-ganjing juga tengah mengulik prahara rumah tangga Andi Soraya dengan Rudi Sutopo. Jika sebelumnya Andi Soraya digugat cerai oleh Rudi Sutopo sang suami, kini justru sebaliknya, Andi Soraya lah yang menggugat cerai Rudi Sutopo. Mengapa setelah rujuk kembali, kini justru Andi Soraya meminta cerai? Benarkah karena Rudi Sutopo tak sanggup memenuhi gaya hidup Andi yang serba mewah? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.